Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel kami, channel yang membahas mengenai dunia pendidikan dan teknologi. Pada video kali ini saya ingin berbagi informasi mengenai perkembangan P3K Kementerian Sosial ataupun Kemensos. Pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai Menteri Pan-RB sudah setujui 40.839 formasi calon ASN di Kemensos. Itu pada video sebelumnya sudah saya bagikan mengenai Kementerian Pan-RB setujui 40.839 formasi calon ASN di Kemensos. Yang dikatakan ASN yaitu P3K dan CPNS. ASN itu ada dua kategori, PNS dan P3K. Berarti Kemensos sudah disetujui usulan 40.000 formasi, 839 formasi yang terbagi. Kita lihat sebanyak 266 untuk CPNS, 266 CPNS, sedangkan 40.573 ini khusus untuk P3K. Khusus untuk P3K 40.573 formasi P3K dan CPNS 266. Itu ditambahkan menjadi 40.839 formasi. Yang bisa melamar sebagai P3K di Kemensos yaitu orang-orang ataupun SDM yang sudah terdata di dalam database BKN. Kemensos kemarin tahun 2022 ada pendataan tenaga non ASN yang ada kaitan kontrak dengan Kemensos, baik itu pendamping, baik itu tenaga klinik servis, yang intinya semua SDM yang berjasa ataupun bekerja di bawah naungan Kemensos, di balai, pendamping, sopir, penjaga malam, sampai dengan klinik servis dan tenaga teknis lainnya yang berjasa ataupun yang honor di Kementerian Sosial dari balai sampai dengan di tingkat pusat, itu sudah didata kemarin di akhir 2022. Yang jumlahnya kita lihat, ini daftar pegawai non-ASN Kementerian Sosial yang jumlahnya kita bandingkan apakah sesuai dengan formasi P3K tahun 2024. Ini data semua non-ASN yang terdata di dalam database di bawah Kementerian Sosial. Kita lihat teman-teman, mudah-mudahan teman-teman pendamping dan lain-lain, TKSK, pendamping PKH, pendamping resos, pendamping disabilitas, dan pendamping seluruh pendamping, baik itu yang tenaga teknis di balai, karena di hampir semua wilayah ada balai-balai Kementerian Sosial, seperti kalau di Padang ada balai Padang, kalau di Medan ada sentra bahagia, sentra insaf, kalau di Aceh ada sentra Darussaadah dan lain-lain. Ini data yang masuk di dalam database kemarin di tahun 2022, ada 40.715 formasi ASN ataupun SDM, 40.715 SDM yang terdata di dalam database BKN ketika pendataan tenaga non ASN. Di sini ada disebutkan umur kita berapa,
karena kita waktu mendaftar ada kita input nama, tanggal lahir, tempat bekerja, tahun bekerja, ini tahun bekerja 7 tahun 1 bulan dengan ijazah D3 dan nomor pendaftaran sekian-sekian saat pendaftaran, dan di bawah Direktorat Pemberdayaan Sosial Perorangan Keluarga dan Kelembagaan. Karena di Kementerian Sosial ada beberapa direktorat, ada yang Direktorat Resos, ada yang Direktorat Pemberdayaan, dan Direktorat PKH ataupun Keluarga Harapan. Kalau kita bandingkan, sedangkan SDM yang terdata 40.715, sedangkan formasi P3K 40.573. Ini formasi P3K tahun ini. Ini belum dirincikan dengan kualifikasi ijazah apa saja yang diperbolehkan untuk mendaftar, karena nanti ketika ada pendaftaran sudah dirinci. Contohnya sebagai pendamping harus ijazah AAA ataupun ijazah B, itu belum dirincikan, karena kalau di Kemensos bukan hanya ijazah pekerja sosial saja yang bekerja, tetapi ada yang non kesejahteraan sosial ataupun non kesos. Ijazah non kesos artinya TKS, tenaga kesejahteraan sosial, seperti SMA dan juga seperti pendidikan, ijazah pendidikan dan ijazah teknis, sampai dengan ijazah perawat pun ada yang menjadi pendamping. Tidak semua pendamping itu adalah pekerja sosial ataupun ilmu pekerja sosial latar belakang pendidikannya. Dan nanti ketika pendaftaran, tapi kalau kita bandingkan formasi dengan SDM yang terdata, ini hampir sesuai, cuma beda 200. Kita lihat 40.573, sedangkan SDM 40.715. Ini sekitar 200, selisih lebih banyak SDM yang terdata ketimbang formasi yang disetujui. Tetapi di SDM ini ada yang sudah mengundurkan diri, ataupun ada yang sudah meninggal, ataupun ada yang memang umurnya sudah melebihi dari 60 tahun. Karena syarat pendaftaran P3K itu maksimal 65 tahun. Kalau sudah 65 tahun tidak bisa mendaftar lagi. Tetapi yang terdata ini ada yang umur 60 dan ada yang sudah meninggal ataupun yang sudah mengundurkan diri. Setelah disesuaikan, bisa jadi sisanya yaitu 40.573 SDM yang saat ini memang aktif dan bekerja di bawah Kementerian Sosial dari berbagai profesi. Dari berbagai profesi dari profesi pendamping sampai dengan profesi teknis lainnya seperti sopir, klinik servis, dan penjaga malam. Semua terdata. Kalau kita lihat ini ada peluang bagi pendamping-pendamping yang memang saat ini sudah bekerja di Kemensos. Ada peluang karena formasinya cukup banyak, hampir sama SDM yang terdata dengan formasi yang disetujui oleh Kemenpan. Ini semua seluruh nama SDM di bawah Kemensos ada namanya di sini. Ini hasil pendataan yang dibagikan oleh Kemensos. Nanti bagi teman-teman yang membutuhkan ataupun untuk melihat nama, bisa nanti disertakan emailnya untuk saya kirim, boleh disertakan email untuk saya kirim file ini ataupun saya lihat nama apakah Anda masih terdata ataupun tidak. Ini hasil pendataan di tahun 2021 tidak salah ya. Tahun 2021 ini pendataannya. Akhir 2021.
ada Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Harapan. Ini semua direktorat SDM terdata di database BKN. Inilah informasi yang dapat kami bagikan, semoga bermanfaat bagi teman-teman yang sudah bekerja di bawah Kementerian Sosial. Mudah-mudahan, karena menurut informasi dibukanya pendaftaran P3K bulan Juni sudah mulai pendaftaran P3K semua instansi, baik itu instansi pusat ataupun instansi daerah. Inilah informasi yang dapat kami bagikan, semoga bermanfaat. Mohon dukungan untuk subscribe channel kami agar mendapatkan video-video terupdate lainnya mengenai dunia pendidikan dan teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.